Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Trianti, guru seni budaya di SMK Negeri 1 Cikampek, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat. Saat ini saya sedang mengikuti PPG Daljab kategori 1 gelombang 2 di Universitas PGRI Mahadewa, Indonesia. Setelah mengikuti perkuliahan, sidang komprehensif, dan PPL Aksi 1 dan 2, kini tiba saatnya saya menjalani proses UKIN atau uji kinerja dengan portofolio. Selama 3 tahun ke belakang, saya berprofesi sebagai guru. Berikut ini proses pembelajaran di kelas sebagai kriteria penilaian uji kinerja atau UKIN di PPG Daljab ini. Assalamualaikum. Ini kelas 10 TKL 2. Gimana kabarnya hari ini? Yang masuk ke sekolah ada yang sakit? Nggak ada. Sehat semua yang masuk ke sekolah? Kondisinya fit ya? Ada yang nggak masuk? Ada yang nggak masuk. Nah, karena kondisi cuaca saat ini terkadang sangat panas ya, apalagi kita tinggal di mana? Di Karawang yang notabene-nya cuacanya sangat panas ya. Jadi kita harus menjaga kesehatan dengan minum sehari itu harus berapa minimal? 2 liter ya, 2 liter air bening ya, air mineral. Jadi biar tidak dehidrasi, biar tidak loyo, biar tidak mudah lelah. Asupan makanannya juga harus dijaga. Jangan makan makanan pedas terus ya. Tapi nggak makan nasi. Nah, makan nasi dulu dari rumah, sarapan dulu biar konsentrasi di sekolahnya belajarnya juga baik. Itu ya. Nah, sebelum kita mulai pelajaran nih, saya cek dulu nih ya. Ibu cek dulu kelasnya sudah bersih. Siapa yang piket hari ini? Coba cekkan tangannya. Siapa? Oke, terima kasih ya sudah piket hari ini. Kelasnya sudah sangat bersih, dijaga terus kebersihannya. Jangan sampai di kelas banyak nyamuk atau misalnya banyak sampah. Pokoknya mau kalian piket ataupun tidak piket, kalau ada sampah yang bergeletakan di lantai atau di dekat kelas atau yang kalian hampiri itu cepat ambil dan buang ke tempat sampah. Mengerti ya? Sampai situ ya, biar lingkungan kita juga sehat, bersih. Kalau bersih sehat, kita juga belajarnya nyaman, materi cepat masuk, kita cepat mengerti, belajar dari guru-guru di sekolah. Itu ya. Sebelum mulai belajar, kita berdoa dulu ya. Silahkan KM pimpin doanya. Siap, doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Doa selesai, beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai lagi, Ibu absen dulu ya, biar tahu siapa yang tidak hadir hari ini. Adia Kurniawan, Fikar Gumilar, oh dispen. Kenapa dispennya? Saya mengikuti kegiatan sekolah itu ada SM. Oh iya. Grafina, 8 orang yang tidak hadir ya. Yang sakit mudah-mudahan cepat sembuh. Yang dispen perlombaan semoga menjadi juara ya. Kalian doakan juga. Jadi kan itu akan membawa nama baik sekolah ya. Kemudian yang tadi belum ada keterangan dicek ya, ke wali kelas dicek. Semoga tidak ada hal yang tidak baik yang terjadi. Semoga bisa berkumpul lagi di sekolah belajar bersama-sama kita ya. Itu. Sebelum kalian belajar, biar semangat lagi, gimana kalau kalian menyanyikan Mars
SMK Negeri 1 Cikampek. Biar lebih semangat lagi, soalnya tadi Ibu kelihatan kayaknya loyo nih, nggak tahu kurang sarapan tadi pagi-pagi atau misalnya nggak tahu ada masalah. Biar lebih semangat, silakan kalian bersama-sama satu kelas ke depan kelas di sini. Kalian menyanyi bersama-sama Mars SMK Negeri 1 Cikampek. Oke, silakan saya persilakan. 1, 2, 3. Dalam melangkah maju kita bersama, menggalang meraih cita-cita SMK Negeri 1 tercinta, menjadi insan penerus bangsa. SMK Negeri 1 Cikampek kita tekad belajar membaca. Bukan buat kalian. Silakan kembali lagi duduk ke tempatnya masing-masing. Terima kasih ya. Nah, pertemuan yang lalu kita sudah belajar apa? Eksplorasi gerak tari saman. Kalian sudah bekerja sama dengan teman-temannya per kelompok ya waktu itu ya? Ada berapa kelompok? Ada 3 kelompok. Bersama kelompoknya mengeksplorasi gerak tari saman bareng-bareng bersama-sama, kemudian mempertunjukkannya di depan ya per kelompok ya. Ada yang sudah hafal, ada yang masih lupa, ada yang belum tahu teknik geraknya, beraneka ragam. Kalau kalian mau terus berlatih, nanti akan lebih baik lagi ya. Siapa yang pernah melihat pertunjukan tari saman di TV atau di internet? Coba. Pernah? Waktu ada acara apa? Opening Asian Games. Opening Asian Games. Coba ceritakan sama kamu, gimana mereka mempertunjukkan tari samannya? Waktu itu kan ada Opening Asian Games. Nah, di situ tuh penarinya tuh banyak. Banyak. Terus? Kostumnya sama. Kostumnya sama. Kostumnya bagus gak? Bagus. Bagus, terlihat bagus ya. Gerakannya kompak, kostumnya juga sama dan indah ya. Terus berwarna-warni, oh sama kostumnya tapi berwarna-warni. Berarti walaupun berwarna-warni tetap sama, gerakannya juga kompak sehingga menunjukkan persatuan-kesatuan, melambangkan Indonesia yang bersatu ya. Karena itu perwakilan Indonesia untuk pembukaan di opening Asian Games ya. Itu kalian harus bangga dengan kita yang bisa menampilkan sebegitu megahnya ya saat itu. Siapa lagi yang nonton saat itu? Ada yang nonton lagi nggak opening itu Asian Games? Ada lagi? Ada lagi yang nonton? Nggak ada, cuma Fitri aja. Nah, lain kali kalian coba di rumah kalau ada acara kenegaraan yang positif, silahkan ditonton. Itu untuk menjadi wawasan kita ya, untuk menjadi wawasan kamu. Karena tidak semua guru harus memberikan materi-materi yang sebagai wawasan untuk bisa menjadi ilmu untuk kamu. Kalau kamu mau tahu, mau belajar lebih banyak, berarti harus mencari wawasan sendiri. Sekarang udah canggih ya, internet sudah bisa diakses di mana-mana ya. Punya handphone semua kan? Nah, punya handphone semua. Jadi nggak selalu main game. Kamu bisa mencari wawasan tentang ilmu yang pengen kamu pelajari. Misalnya ini jurusan apa? Nah, tuh jurusan listrik ya. Misalnya apa sih ilmu tentang jurusan kamu ini bisa dipelajari, tidak harus selalu di sekolah. Ketika kamu di rumah pun silakan pelajari, wawasan seninya ditambah. Itu untuk berguna untuk hidup kamu, ilmu kamu nanti berguna di rumah, di masyarakat. Ya, tidak melulu harus ujian nih, ulangan, harus mengerjakan, nilainya bagus. Tapi ilmunya juga harus diamalkan, digunakan, diimplementasikan di rumah, di masyarakat. Misalnya di rumah, kalau misalnya mati listrik, jangan nggak mau, misalnya nggak mau bantuin mamanya atau papanya, coba dicek, kan kamu punya ilmunya ya. Jadi kamu juga harus bisa bantu dengan ilmu yang kamu miliki. Mengerti ya? Sampai situ ya. Kemudian selain melihat kostumnya, penari-penari itu biasanya seperti apa sih dia terlihat berbeda? Di make up ya, berias, berdandan. Nah, kalau kalian kan ke sekolah nggak dandan ya? Ke sekolah nggak dandan, biasa aja misalnya. Kalau mereka misalnya atau kalian ketika sedang menunjukkan sebuah pertunjukan, entah itu tari atau misalnya menyanyi atau teater atau misalnya drama,
itu boleh dan memang harus menggunakan make up. Bukan berarti untuk apa, itu untuk menambah estetika sebuah produk seni, sebuah pertunjukan, sehingga terlihat berbeda, nilai estetisnya juga bagus gitu ya. Di MF nanti akan saya jelaskan busana atau kostum dan make up untuk pertunjukan harus seperti apa, ada apa aja, gimana aja, bagaimana biar terlihat indah atau seperti apa ya, nanti saya akan tunjukkan. Nah, kamu kan sudah melihat ya pertunjukan tari saman, rapi, bajunya juga kompak ya, kemudian gerakannya juga bareng-bareng kompak juga. Dari segi kostum kita bisa ambil maknanya untuk kamu bisa juga rapi pergi ke sekolah. Kamu pakai seragam kan? Nah, sama kan satu sekolah ini ya seragamnya ya. Selanjutnya kita akan masuk ke materi ya, kostum dan make up untuk pertunjukan sederhana. Kalian nanti akan mempertunjukkan, akan mempergelarkan tarian yang sudah kalian pelajari. Tari apa? Tari saman di depan kelas. Itu sebuah pertunjukan sederhana yang kalian buat, yang kalian tonton pertunjukan di dalam kelas. Kalau misalnya pertunjukannya kompleks, berarti di panggung disaksikan oleh banyak orang di luar dari kelas ini. Itu sudah kompleks, ada setting panggungnya, misalnya dekorasi panggungnya. Kalian nanti akan belajar seperti itu. Setelah selesai belajar kostum dan make up pertunjukan, nanti akan diarahkan untuk ke pertunjukan yang kompleks. Kalau yang di kelas pertunjukannya sederhana. Mengerti sampai situ? Siapkan alat tulisnya. Nanti kalian catat yang pentingnya apa. Silakan informasi yang akan saya sampaikan silakan catat sama kalian. Ngerti ya? Kita nyalakan dulu infocusnya. Nah, untuk materi kali ini kita masih tetap kreasi karya seni budaya Nusantara, yaitu tari saman. Hanya cakupannya materinya sekarang tambah lagi, kemarin sudah eksplorasi gerak. Sekarang tari samannya karena untuk pertunjukan berarti ada unsur-unsur yang mendukung untuk pertunjukan tersebut. Tadi apa? Make up dan kostum atau tata busana. Coba dipindahkan. Nah, sebelumnya saya jelaskan kompetensi dasar untuk pelajaran kali ini adalah mengkreasi karya seni budaya Nusantara, yaitu tari saman. Berikutnya. Nah, indikator pencapaian kompetensi ini adalah yang pertama, melaksanakan eksplorasi kreasi kostum dan make up pertunjukan tari saman berdasarkan informasi wawasan dari media online secara berkelompok. Jadi nanti kalian secara berkelompok cari pengetahuan tentang kostum tari saman seperti apa saja. Bawa handphone kan semuanya lihat-lihat, coba kostum-kostum tari saman itu seperti apa. Nah, selanjutnya adalah indikator pencapaian kompetensi. Jadi kalian itu kompetensi mempelajari itu apa saja sih? Yang pertama, melaksanakan eksplorasi kreasi kostum dan make up pertunjukan tari saman berdasarkan informasi wawasan dari media online secara berkelompok. Oke, yang kedua adalah mengkreasikan kolaborasi komposisi gerak tari saman antar kelompok, kreasi kostum dan make up pertunjukan sederhana dalam satu kelas. Yang ketiga, menampilkan hasil kolaborasi kreasi komposisi gerak tari saman, kostum dan make up pertunjukan sederhana di depan kelas. Jadi nanti kalian di depan kelas di sini harus sudah bisa, harus sudah kompak gerakannya, pakai kostum dan make up secara sederhana. Untuk tujuan pembelajaran kali ini, yang pertama adalah setelah melaksanakan eksplorasi melalui tayangan video dan informasi wawasan dari media online, peserta didik memahami kreasi kostum dan make up tari saman secara baik dan benar. Yang kedua, setelah memahami kolaborasi komposisi gerak tari saman antar kelompok, kreasi kostum dan make up pertunjukan sederhana, peserta didik dapat mengkreasikan pertunjukan sederhana tari saman satu kelas secara kreatif. Yang ketiga, setelah mengkreasikan komposisi gerak tari saman, kostum, dan make up pertunjukan sederhana, peserta didik dapat menampilkan hasil karya seni budaya tari saman di depan kelas secara kompak dan estetis. Itu apa? Keindahan. Berarti nanti kalian tampilnya itu harus
bagus, harus indah untuk dilihat. Mengerti sampai situ? Oke, selanjutnya adalah untuk menentukan tata busana yang tepat sebagai dasar berkreasi tari untuk pertunjukan tari apa? Tari saman. Salah satunya nih ya penjelasannya ini, tata pakaian para pemain agar mendukung keadaan atau suasana saat tampil. Kemudian tata busana juga merupakan disiplin pengetahuan khusus, dapat berdiri sendiri sehingga menjadi sebuah profesi yang menarik untuk ditekuni. Berikutnya, tata busana yang tepat dapat membantu penonton memahami pesan yang ingin disampaikan oleh penata tari atau koreografer. Nah, tahapan-tahapan dalam menentukan tata busana yang sesuai dengan karya tari. Tahapannya yang pertama, analisis tema. Temanya apa? Berarti kostumnya juga harus sesuai dengan temanya. Yang kedua adalah analisis jenis tarinya. Tarinya tari apa? Di Jawa Barat ada beberapa jenis tari. Ada tari topeng, ada tari wayang, ada tari rakyat, ada tari kreasi baru, ada tari klasik. Ada 5 jenis tari di Jawa Barat. Nah, itu harus dipahami sama kalian, ya. Kemudian, analisis latar belakang budaya yang melandasi karya tersebut. Selanjutnya, analisis karakter apa saja yang tampil. Jadi, karakter tari itu mempengaruhi juga busana yang dipakainya. Kalau misalnya karakternya galak tariannya, kan ada tari topeng ya, yang galak juga bisa dicerminkan dengan kostumnya, dengan warnanya. Misalnya warnanya merah, kan menyala-nyala, berapi-api. Itu karakter bisa diwujudkan atau diperlihatkan dari segi kostum dengan warnanya seperti itu. Kemudian penyelarasan antara tata busana yang dipilih dengan konsep tema dan tempat pertunjukan. Berarti tata busananya seperti apa, harus nyambung sama konsep temanya dan tempat pertunjukannya di mana. Coba berikutnya. Berikutnya adalah menentukan tata rias sebagai dasar berkreasi tari. Jadi kostumnya tadi sudah, kemudian sekarang tata riasnya. Tata rias sendiri memiliki arti salah satu simbol tekstual yang paling mudah ditangkap maknanya oleh penonton. Misalnya berarti berhubungan dengan warna ya, kalau tata rias. Kalau tadi kata ibu sebutkan, kalau warnanya merah berarti kecenderungan karakternya galak ya, galak, gagah. Misalnya contohnya topeng kelana, warna topengnya merah. Simbol matanya melotot. Kemudian dagunya, wajahnya, karakternya melihat ke atas. Gerakannya juga gagah. Berarti itu mencerminkan dari segi mukanya warnanya merah dengan gerakannya seperti itu, berarti karakternya galak. Itu untuk topeng kelana. Untuk misalnya kalau warna putih biasanya mencerminkan apa? Baik ya, baik, kalem, berwibawa, tenang, cendekia, suci, bersih, seperti itu ya kalau putih. Jadi simbol-simbol warna tersebut bisa diaplikasikan dengan diwujudkan melalui make up atau tata rias. Selanjutnya, nah koreografer itu apa? Penata tari atau pencipta tari atau yang mengkomposisikan tari. Kalau kamu membuat atau menyusun gerakan-gerakan untuk menjadi sebuah tarian, berarti itu dinamakan koreografer atau penata tari. Koreografer harus dapat menentukan tata rias agar pesan, makna, serta tujuan tari dapat sampai pada penontonnya. Ya, berarti tadi sinkronisasi antara makna, tema, semuanya harus bisa sampai ke penonton. Kemudian tata rias wajah maupun lukisan tubuh atau body painting, pernah lihat yang melukis tubuhnya? Pernah ya? Nah, merupakan salah satu karya seni yang berkembang pesat dan memiliki disiplin khusus. Jadi sama seperti tadi tata busana, ada ilmunya khusus. Kalau misalnya mau mendalami, bisa menjadi desainer. Nah, untuk make up atau misalnya menggambar ya, lebih menggambar misalnya ke body painting ini, nanti bisa juga punya disiplin ilmu sendiri, menjadi pelukis, misalnya pelukis wajah, pelukis badan, atau juga biasanya ada yang menjadi profesinya itu bisa tato ya,
tahu ya tato, gambar tato di tubuh itu di badan itu namanya gambar tato. Nah itu bisa dijadikan untuk profesi. Selanjutnya, nah jenis tata rias dalam tari ada 3. Yang pertama tata rias korektif, kemudian tata rias karakter, dan yang ketiga adalah tata rias fantasi. Kalau korektif berarti dikoreksi. Contoh misalnya nih, saya matanya belotot nih, agar tidak terlalu melotot nih diapain nih warnanya? Berarti dikasih shading warna yang putih. Nah benar seperti itu. Itu dikoreksi. Make up itu membuat sesuatu menjadi terangkat atau lebih baik. Itu namanya di make up. Itu make up itu seperti itu. Nah itu untuk tata rias korektif. Yang kedua tata rias karakter. Contohnya misalnya kalian bermain teater atau bermain tari, misalnya kalian menunjukkan pertunjukan tari. Karakternya galak atau judes, tapi misalnya alisnya kalian itu memang sehari-harinya itu tidak judes, berarti dengan di make up itu bisa dijadikan sebuah karakter yang bukan kalian aslinya. Jadi dengan make up kalian bisa membuat wajah kalian yang baik, imut-imut menjadi galak, beringas seperti itu. Itu bisa diwujudkan melalui make up. Pintar. Kemudian tata rias fantasi. Coba, siapa yang tahu tata rias fantasi seperti apa? Ayo, ada yang tahu? Pernah lihat yang cosplay? Pernah ya? Nah, kan alisnya ada yang ke atas ya, ada yang kumisnya sampai kemana. Itu kan berarti fantasi karena sebenarnya itu tidak ada. Itu fantasi dari si pelukisnya sendiri. Misalnya kupingnya misalnya dijadikan jadi lebih besar atau lebih tinggi, atau misalnya matanya yang asalnya sipit jadinya melotot jadinya besar, di make up itu menjadi tata rias atau make up fantasi. Nah selanjutnya ini contoh untuk tata rias korektif. Nih sebelum di make up wajahnya seperti ini, setelah dikoreksi seperti ini, pakai lipstik jadi lebih berwarna pink, terus dipakai bedak ya, kemudian alisnya juga dibentuk, kemudian pakai aksesoris kepala. Ini untuk tata rias korektif. Selanjutnya, contoh selanjutnya. Nah ini untuk tata rias karakter seperti yang tadi ibu bilang ya. Nih untuk yang paling atas karakter antagonis, ujung alis dibuat lebih tinggi dari pangkal alis dan tebal tuh. Jadi lebih ke atas itu karakternya berarti antagonis atau jahat, judes, galak misalnya seperti itu ya. Yang di bawahnya itu karakter protagonis, dapat terlihat dengan bentuk sejajar antara pangkal dan ujung alis dan bentuk lebih kecil. Nah ini berarti yang baik protagonisnya. Selanjutnya, nah ini untuk tata rias karakter. Ini nenek-nenek dan kakek-kakek yang ada di penyambutan pengantin kalau di adat Sunda ya, namanya lengser sama ambu. Nah kan sesungguhnya mereka belum menjadi kakek-kakek dan nenek-nenek ya, tapi dengan make up bisa dirubah menjadi seperti itu. Nah itulah fungsi tata rias untuk karakter. Selanjutnya, nah ini untuk tata rias fantasi. Kan tidak ada yang seperti ini wajahnya ya, tapi difantasikan nih. Ini contoh rias fantasi dengan judul Setan Alas. Katanya ini ceritanya seperti ini nih, kalau setan alas make upnya adalah sebuah tokoh makhluk astral yang biasanya menghuni hutan belantara. Kan kalau cerita-cerita ya ada di hutan, jadinya ada yang jahat seperti apa. Nah ini contoh karakter setan alas. Nah, sifatnya suka mengganggu dan menakut-nakuti manusia yang berlaku tidak sopan di hutan. Nah, siapa yang suka camping? Siapa yang suka naik gunung? Siapa yang suka jalan-jalan ke alam-alam seperti itu? Nah, hati-hati dijaga bicaranya ya. Hati-hati dijaga kelakuannya, jangan sembarangan kalau di alam yang terbuka seperti itu. Kita harus percaya selain manusia ada makhluk lain yang menghuni alam semesta ini, saling toleransi dengan makhluk lain yang Tuhan ciptakan. Ngerti sampai situ? Ngerti. Oke, selanjutnya. Nah, untuk lebih lanjut penjelasannya, silakan kalian scan barcode ini untuk kostum atau tata rias, dan yang ini untuk make up. Coba di scan dulu. Setelah di scan ini, silakan kalian setelah di scan barcode ini, silakan kalian berkumpul dengan kelompoknya masing-masing.
Yo, pindah dengan kelompoknya masing-masing. Di bawah tasnya ya, jangan sampai ketinggalan. Nah, kalian sudah berkelompok ya? Tadi barcode-nya sudah ada semuanya terkelompok? Nanti kalian pelajari, ditelaah kostum itu seperti apa, make up itu seperti apa untuk tari saman, ya, untuk tari saman. Silahkan kalian lihat, wawasannya ditambah dengan searching di internet bersama kelompoknya. Silahkan diskusi. Saya akan bagikan LKPD-nya, lembar kerja peserta didik, untuk kalian nanti isi. Kalian sudah memilih nih kostumnya seperti apa, make up-nya seperti apa. Nanti ditulis di LKPD-nya seperti apa sih ide untuk kalian nanti berkreasi. Ya, mengerti? Nah, coba Ibu minta tolong 2 orang untuk membereskan dulu infokusnya ke sebelah sana agar nanti kalian berkreasinya bisa lebih lega, ya, lebih luas lagi. Silahkan. Sambil Ibu membagikan LKPD-nya ya. Nah, Ibu akan membagikan LKPD lembar kerja peserta didik satu kelompok satu ya. Nanti dibaca. Nanti di sini ada penjelasannya, apa yang harus kalian capai segala macamnya. Kemudian diisi nama kelompoknya, anggota kelompoknya siapa aja di sini. Ya, mengerti sampai situ? Oke. Kemudian di lembar selanjutnya kalian bisa lihat di sini ide kreasi kostum tari saman per kelompok. Kamu kan nanti searching ya di internet ya tentang kostum-kostum tari saman seperti apa. Nanti mana yang kamu pilih yang memang ide bersama kelompoknya sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Diceritakan nanti di sini kenapa kamu memilih itu. Misalnya warnanya atau misalnya jenis kostumnya atau seperti apanya, silahkan diceritakan di sini ya. Dideskripsikan di sini. Kemudian yang kolom selanjutnya ide kreasi make up pertunjukan sederhana tari saman per kelompok. Sama tadi kostum, sekarang make up-nya. Berarti yang harus dideskripsikan kostum dan make up-nya sesuai dengan diskusi kelompoknya masing-masing. Setelah selesai, kalian foto nih tugasnya kalian dari halaman pertama dan halaman kedua. Kemudian kumpulkan ke barcode yang di sampingnya. Tugasnya dikumpulkan ke barcode ini, ya, ke link ini. Jadi tidak ada pengumpulan nanti terlambat atau misalnya menunda-nunda tugas. Jadi langsung dikumpulkan ke barcode ini. Mengerti sampai situ? Mengerti. Oke, saya bagikan dulu ya. Silakan nanti diskusi sama kelompoknya. Ini untuk kelompok 1. Ini untuk kelompok 2. Ini kelompok 3. Silahkan kerjakan di sini dulu, ditulis di sebelah sini. Nah, ini ya, dibaca, coba lembar keduanya dibaca. Dibaca sama kalian lembar keduanya, didiskusikan sama temennya. Sudah selesai kelompok 2? Sudah, kalau sudah selesai, difoto, dikirim hasil tugasnya ke barcode yang tertera di situ. Kelompok 3 sudah? Sudah dikumpulkan? Oke. Ke barcode itu ya, jangan lupa namanya sudah ditulis di depan. Nah, kalian tadi sudah berdiskusi ya tentang ide untuk membuat kostum yang sederhana untuk tari
Begitu juga dengan make up atau riasnya. Sudah tahu ya, tadi sudah lihat dari internet gimana nih kostumnya, tata riasnya, bervariasi ya. Tapi tadi kalian sudah pilih idenya yang mana sudah? Sudah dikirimkan tugasnya? Sudah. Sekarang secara kelompok kalian sudah bawa bahan-bahan untuk membuat kostum dan aksesoris sederhana? Sudah ya, silakan keluarkan alat dan bahan tersebut. Ibu berikan waktu kalian berkreasi 10 menit ya. Setelah berkreasi, bagaimana tadi kostumnya dibuatnya seperti apa, kemudian nanti ide untuk make-upnya seperti apa, silakan dibuat bersama kelompoknya masing-masing. Silakan keluarkan bahan-bahannya. Coba dilihat gimana pemakaian blush on-nya. Coba ibu lihat. Pemakaian blush on ini untuk meniruskan wajah ya. Tipikalnya kalau ini rada cabi sedikit ya, cabi-cabi sedikit berarti pola blush on-nya nanti agak ke bawah. Nah, jadi biar menutupi sama yang ini juga seperti ini. Bisa ke luar, bisa ke dalam. Kalau ke dalam dari sebelah sini areanya. Ya, jangan sampai cuma di jendol gitu ya, jangan ya. Nah, harus rata, harus baik. Ngerti ya? Sok lanjutkan. Ini kan alisnya udah ada ya, dia udah punya alis sendiri ya. Coba kamu bentuknya dari sebelah sini dulu, biar ujung alisnya runcing yang sebelah luar. Jangan runcing yang sebelah dalam ya. Ini dibentuk dulu yang ininya. Nah, baru dari sininya. Nanti ininya dikasih warna, diarsip, ininya tinggal di seperti ini kan saja. Ya, jadi nggak kayak alis Shinchan ya, nggak gede gitu. Jadi diatur, diporsikan dengan wajahnya masing-masing. Ya, sudah semua berkreasi? Sudah. Nah, kostumnya, aksesorisnya sudah dibuat. Kalian sudah berkreasi juga make up-nya ya? Sudah semua? Sudah ya? Sekarang ibu kasih waktu kalian untuk berganti pakaian, untuk praktek, menari. Masih ingat kan eksplorasi gerak per kelompoknya? Masih ya? Tugas selanjutnya adalah kalian kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 yang sudah punya gerakan masing-masing, dikolaborasikan gerakan tersebut sehingga menjadi sebuah pertunjukan tari saman satu kelas ini. Jadi ada pertunjukan sederhana. Silakan dirapikan dulu, ibu kasih waktu kalian untuk berganti pakaian. Silakan ke toilet. Sudah berganti pakaian semuanya? Sudah ya? Silakan dirapihkan pakaiannya agar rapi. Kan kalian melihat contohnya juga di TV atau di internet rapih ya? Coba berdiri dirapikan, saling bantu sama temennya. Ayo, saling kerjasama. Adalah menggabungkan, mengkomposisikan setiap gerakan yang sudah dimiliki oleh kelompoknya menjadi satu tari saman satu kelas. Kolaborasi, mengerti nggak? Mengerti ya? Silakan kalian membuat lingkaran satu kelas untuk berdiskusi bagaimana gerakan apa saja yang akan kalian pakai nanti untuk pertunjukan. Silakan buat lingkaran yang besar satu kelas ini. Coba mundur. Coba dirapihkan dulu. Silakan kalian diskusi gerakan mana saja yang akan diambil, ya. Dengan lagu tari samannya masih ingat kan? Masih. Nah, untuk gerakan yang pertama seperti apa? Apakah harus hormat dulu kah ke penonton atau seperti apa? Silakan diskusikan. Yuk, silakan. Gerakan yang pertamanya apa? Silakan pimpin sama KM-nya.
Dicoba berjajar, berderet, diatur tingginya, diatur siapa yang harus di depan, siapa harus di belakang. Cuma 2 saf saja, ya. Silakan nanti menghadapnya ke sini, ya. Kalian mempertunjukkan sebuah tari saman di depan kelas secara sederhana. Tapi sekarang latihan dulu, belum pertunjukannya, ya. Silakan latihan dulu di depan. Ayo, bikin jajarannya. Silakan, coba latihan dulu, diatur. Silakan, boleh dari sana, boleh dari sini, boleh berkolaborasi. Ada yang dari sana, ada yang dari sini. Silakan dicoba. Oke, cukup. Tadi masih ada yang salah ya? Masih ada yang salah, masih ada yang belum kompak. Coba itu sampingnya dibenerin dulu, kain sampingnya jangan sampai melorot. Ya, coba temennya dibantu, saling kerjasama. Nah, dibantu dulu biar rapi. Yang lain yang nggak melorot dirapihkan lagi. Coba temennya dilihat apakah ada yang nggak rapi. Tadi sudah berlatih ya? Sekarang kalian mempertunjukkan tari saman satu kelas secara sederhana. Ini sudah sesungguhnya nih pertunjukannya ya. Jadi tidak main-main lagi, tidak ketawa-ketawa lagi. Diingat gerakannya seperti apa, tekniknya seperti apa, lagunya nyanyinya seperti apa. Konsentrasi sehingga tahu aba-abanya. Mengerti? Oke, silakan dari awal lagi. Kalau sudah rapi, konsentrasi, silakan dikomando untuk mulai. Jalan. Lamura, menari remaja,
tepuk tangan buat kalian semua. Udah bagus, silahkan kembali ke tempatnya masing-masing. Tadi sudah menari? Sudah berkreasi gerak? Sudah berkreasi kostum? Beserta aksesorisnya ya? Sudah mencoba kreasi make up-nya? Sudah ya? Setelah pertunjukan tadi, coba kesan kalian seperti apa? Kesulitannya itu seperti apa? Siapa yang mau menjelaskan? Acungkan tangannya. Ya, silahkan Selvia. Izin menjelaskan Ya. buat kesulitan saya pribadi Ya. untuk mengatur kekompakannya. Mengatur Karena kekompakan. kan awalnya cuma satu kelompok itu cuma satu gerakan. Iya. Yang lainnya kan belum bisa gerakan lainnya. Jadi Iya. waktu di satu itu emang agak susah buat kompak gitu. Nah buat di gerakan ketiga itu kan agak ada yang berdiri, ada yang duduk. Jadi kurang kompak aja di bagian gerakan ketiga. Nah, tadi temannya sudah mengungkapkan kesulitannya apa saja, yaitu yang pertama kurang kompak, yang kedua teknik geraknya belum sama. Solusinya adalah untuk kekompakan kalian harus sering berlatih. Untuk yang kedua, solusinya adalah kalian bekerja sama dengan temannya bagaimana cara melakukan gerakan tersebut. Diperiksa, disamakan, sudah betul atau belum tepat. Apakah misalnya gerakan tangannya ke sini, apa di sebelah sini atau ke atas? Apa ketukannya 2 kali? Atau misalnya tangannya ke ataskan dulu atau ke bawahkan dulu? Itu namanya teknik gerak. Jadi solusinya seperti itu untuk menghasilkan sebuah pertunjukan tari saman yang baik dan estetis. Nah, seperti itu. Gimana untuk pelajaran hari ini? Apakah menyenangkan untuk kalian? Menyenangkan. Alhamdulillah. Apakah kalian sudah termotivasi untuk menggali lagi kreativitas kalian dalam bidang seni? Sudah ya? Untuk pertemuan selanjutnya, kalian akan menerima materi manajemen pertunjukan. Di sana kalian akan dilatih, akan diberikan informasi bagaimana caranya membuat sebuah pertunjukan yang sukses, yang bisa diapresiasi oleh banyak orang. Itu ya, nanti untuk pertemuan selanjutnya. Semoga kalian masih selalu semangat untuk berkreasi, untuk menggali wawasan. Masih semangat? Masih semangat? Karena SMK bisa. SMK bisa. SMK bisa. Nah, begitu. Semangat sekali. 10 TKL 2. Tepuk tangan untuk kalian semua. Hari ini pelajaran Ibu cukup dulu. Silahkan dipimpin doanya oleh KM. Nanti jangan lupa boleh berganti lagi pakaiannya ya setelah selesai. Silahkan berdoa dulu. Siap, doa mulai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jaga kesehatan ya, jaga kebersihan, jaga keselamatan juga. Salam buat orang tuanya di rumah ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.